Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di video pengenalan dasar pemrograman dengan materi hari ini adalah variabel, tipe data, dan operasi dasar. Jadi dalam materi ini Anda akan belajar apa itu variabel, apa itu jenis-jenis tipe data, dan bagaimana operasi dasar di dalam sebuah program Python ya. Di sini kita menggunakan program Python karena sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin, program tersebut cukup well known dan banyak digunakan orang saat ini untuk melakukan pemrograman, baik itu sifatnya data analitis ataukah sifatnya pemrograman berorientasi objek. Oke, selamat menyimak. Kali ini kita akan belajar tentang variabel data tipe. Apa sih variabel data tipe itu? Jadi variabel itu adalah sebuah nama atau lokasi di mana kita bisa menyimpan sebuah nilai. Contoh yang gampang adalah tas ya. Jadi kalau misalkan Anda punya tas, itu adalah tas ada variabel. Oke. Dan dalam tas itu Anda bisa menyimpan banyak hal kan, mulai dari pensil, ada pulpen, ada buku tulis, laptop ya, misalnya buat laptop, macam-macam. Nah, sehingga dalam analogi tadi, tas adalah sebuah variabel dan pensil, pulpen, buku itu adalah sebuah data. Oke. Nah, jadi kalau dalam konsepnya adalah variabel digunakan untuk menyimpan data yang dapat direferensikan atau bisa dimanipulasi. Dalam Python ya, variabel itu digunakan ketika kita mengassign atau sebuah menunjuk ya. Assign itu menunjuk sebuah nilai pada si data variabel tersebut. Contoh misalkan X sama dengan 10. Berarti kita membuat variabel X dengan data atau nilai sebanyak 10. Data itu banyak sekali. Jenis-jenisnya ada integer, ini whole numbers ya. Misalnya 5 minus 10 ya. Cuma biasanya kalau integer itu dalam konteks pemrograman bilangan bulat ya. Bilangan bulat artinya nggak pakai koma. Kemudian yang kedua adalah float atau decimal number. Di sini ada 3,14 contohnya. Misal atau minus 0,001. Dan juga termasuk bilangan float atau bilangan desimal. Selanjutnya adalah string. String adalah data teks di mana kita di sini menyampaikan kata-kata ke dalam sebuah program Python. Contoh misalkan hello world, hello dunia misalkan, atau nama Anda itu kan kata-kata ya. Terakhir adalah booleans. Booleans ini bukan makanan yang digunakan yang istilahnya dari daerah Bandung itu biasanya kan ada booleans ya. Nah itu bukan, tapi ini adalah data yang menyatakan benar salah. Jadi ada nilai true false-nya. Nah nanti biasanya dimasukkan ke dalam kalau misalkan kita logika pemrograman. Itu nanti. Nah, contoh program Python-nya itu sederhana. Di sini saya ingin menambahkan variabel X sama dengan 10 dan variabel Y sama dengan 5. Kata sum atau jumlah ya. X plus Y nanti kita tulis print dalam kurung sum titik 2, kemudian kita masukkan nilai sum dari sini. Nanti akan muncul nilainya 15. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti bisa akan saya coba demokan tutorialnya ya. Oke, next tentang integer float. Integer float ini sebenarnya bilangan yang sering dipakai dalam pemrograman ya. Jadi biasanya kedua bilangan ini akan dipakai ketika kita menggunakan sebuah operasi yang sifatnya numerik dalam sebuah pemrograman Python. Contoh misalkan aritmatika, tambah, kurang, kali bagi, modulus operations, exponentations, dan contohnya. Contohnya misalkan A sama dengan 5 tambah 3 dikali 2 atau B sama dengan 10 bagi 3. Nah, contoh-contoh ini adalah sebuah operasi-operasi sifatnya numerik ya, numerik walaupun beberapa masih agak asing tapi kita jelaskan di next video aja ya. Kita fokus ke hal ini. Nah, contoh plugin Python gimana? Misalkan kita punya A 3,14. Nah, 3,14 berarti termasuk bilangan float ya. B sama dengan 5 berarti termasuk bilangan integer. Dan kalau kita tambahkan keduanya dan kita minta print Y dari variabel Y, berarti akan muncul nanti nilai 3,14 tambah 5. Itu basic dari sebuah dasar operasi. Next, kita bicara tentang string. Jadi string ini adalah kata. Jadi bisanya dalam konteks beberapa pemrograman yang nanti disesuaikan sama IDE kita ya, Integrated Development Environment kemarin yang sudah saya jelasin ya. IDE kita kan pakai Python ya. Jadi kita menggunakan tools namanya Jupyter. Jupyter itu adalah semacam tools yang dipakai di Google Collaborator ya. Itu bisa digunakan untuk menggunakan IDE Python. Itu nanti Anda bisa saya kasih tutorialnya ya. Jadi
bisa sering ini biasanya memakai single, double, atau triple quotes. Jadi ada single, double, atau triple, tapi nanti akan ada konteksnya. Nah, ini kan cuma penjelasannya. Jadi nanti ada konteks kapan menggunakan single, kapan menggunakan double, dan kapan menggunakan triple. Itu nanti ada penjelasannya. Dan juga biasanya ada beberapa istilah simbol yang digunakan untuk menyatakan itu string. Contoh misalkan concatenations, repetition, atau slicing. Nanti ini ada konteks-konteks masing-masing ya. Kemudian contoh misalkan kita ingin memasukkan nama John ya, dan kita memasukkan greetings hello John misalkan. Tapi ini saya pakai nama saya sendiri ya. Jadi di sini dalam program Python-nya nama Boni ya. Kemudian greetings hello tanda double quotes ya. Kemudian plus name. Nah, jadi nanti si Python akan ngebaca bahwa kita ingin menyapa si Boni. Nama yang ada di atas ini. Hello, name-nya siapa? Si Boni. Berarti kalau kita print greetings atau print variable greetings berarti jadi hello Boni. Ya, nanti itu contoh kemudian bagaimana membuat variable string dalam sebuah program Python. Nah, sekarang kita bicara Boolean dan logical operations. Nah, jadi Boolean ini menyatakan benar salah ya, true or false ya. Benar salah, benar atau salah. Nanti biasanya ada beberapa logika yang dipakai di sini, walaupun kita pakai dasar dulu ya, kita belum masuk ke ke logika lanjutan. Nanti ada sesinya sendiri ya. Jadi kita ada istilah logical operators, ini ada and atau dan, or atau not atau bukan. Ya, jadi nanti tiga ini biasa dipakai di dalam pemrograman komputer. Walaupun nanti ada beberapa looping juga, ada beberapa istilahnya pengulangan juga, ya ada for, ya ada untuk pengulangan ada if else dan segala macamnya. Itu nanti akan dijelaskan next-nya saja. Kita nggak masuk situ dulu ya. Jadi kita sekarang belajar apa itu variable, ada apa variable, apa data type, dan apa operasi logika atau numerik. Oke, dengan demikian saya sudah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di next video. Thank you sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.